Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sagung para bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Puspareja ingkang kawula hormati. Sadereng matur monggo kita tansah ngunjukaken raos puji syukur wonten asa dalem Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing enjang punika kita saged bermuajahah, saged melaksanakan kajian rutin setiap Ahad pagi, ngaten nggih. Shalawat serta salam boten kesupen kita kunjukaken dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun bekta kita saking zaman jahiliyah nuju zaman Nurul Islam. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang besok pada yaumul kiamah mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak serta ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, belum lama ya, tanggal biasanya Kanjeng Nabi tanggal 12 Rabiul Awal. Alhamdulillah panjenengan sedaya sampun pono tersebut ngerti bilih tanggal 12 Rabiul Awal niku termasuk wiasane Kanjeng Nabi ya. Menawi tiang orang yang mencintai Kanjeng Nabi ya, orang yang cinta kepada Kanjeng Nabi ya, yang pertama ya, bahwa dia ingin selalu bersama Rasulullah. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang besok pada yaumul kiamah walaupun tidak bertemu dengan beliau sekarang, mudah-mudahan di akhirat nanti karena cintanya kita kepada Kanjeng Nabi kita dapat berjumpa dan duduk bareng dengan Kanjeng Nabi ya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan karena cinta kita kepada beliau, karena sayang kita kepada beliau, kita sepanjang waktu, sepanjang masa selalu nyebut-nyebut nama beliau ya. Panjenengan sedaya sampun kenal dengan Kanjeng Nabi rak dereng to? Ha nggih. Wong sik ra kenal kok sayang karo Kanjeng Nabi niku termasuk tiyang ingkang istimewa nggih. Ingkang besok yaumul kiamah insyaallah nggih bilih Kanjeng Nabi nggih wonten ing akhir hidupipun bilih beliau nyebut-nyebut bahwa beliau itu kangen, dia itu rindu kepada saudaraku ya, kepada saudaraku yang tidak pernah berjumpa dengan beliau, tapi rasa sayang kita ini kepada beliau sangat-sangat luar biasa. Di samping kita selalu menyebut asmane Kanjeng Nabi ya, yang kedua adalah kita selalu menjalankan apa yang dipun perintahkan Kanjeng Nabi dan selalu ingin meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Kanjeng Nabi. Napa kemawon ingkang dilarang kalian Kanjeng Nabi, yang dipun perintahkan Kanjeng Nabi, insyaallah kita selaku tiyang ingkang cinta kepada beliau
sayang kepada beliau, insya Allah kita akan melaksanakan. Nggih mboten? Napa kemawon ingkang dipun perintahkan Kanjeng Nabi, insya Allah kita siap untuk melaksanakan. Dan apa yang pun yang dilarang oleh Kanjeng Nabi, kita selaku umatnya, kita selaku umat beliau, jamaah beliau, insya Allah mau meninggalkannya. Nah, para bapak saha para ibu ingkang kula hormati, bahwa yang pertama bukti cinta kita kepada Nabi adalah kita selalu menyebut-nyebut namanya dan ingin selalu bersama beliau. Yang kedua adalah kita meninggalkan apa yang dilarang oleh beliau dan menjalankan apa yang diperintah oleh beliau. Untuk yang ketiga adalah kita selalu bersolawat pada beliau. Bahwa dalam hadis Rasulullah sebutkan bahwa siapa yang bersolawat kepadaku, ya, pada Kanjeng Nabi, nanti akan diberi 10 kebaikan dan akan dijauhkan dari 10 keburukan yang lain. Ketika kita bersolawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, itu udah Kanjeng Nabi bahwa kita akan dijauhkan dengan 10 perkara yang jelek dan akan didekatkan dengan 10 perkara yang baik. Itu gantinya Kanjeng Nabi, ya. Untuk yang keempat adalah kita mencintai orang-orang yang dicintai Kanjeng Nabi, siapapun itu, termasuk para habaib, termasuk para ulama, termasuk tiang-tiang ingkang genggesang agama Islam, tiang-tiang ingkang selalu duduk bersama untuk kebaikan agama Islam dan lain-lain, ya. Itu kita harus cinta kepada beliau. Untuk unjukan monggo kali disebut sambi nggih. Ya. Itulah 4 perkara yang ketika kita cinta kepada Kanjeng Nabi adalah selalu ingin selalu duduk bersama beliau, selalu bersolawat kepada beliau, selalu ingin meninggalkan apa yang dilarang oleh Kanjeng Nabi, dan selalu ingin melaksanakan apapun yang diperintahkan Kanjeng Nabi, dan selalu cinta kepada orang-orang yang cinta kepada Kanjeng Nabi. Bahwa Allah Subhanahu wa taala nggih, bahwa Kanjeng Nabi, ya, bahwa besok pada yaumul kiamah, ya, nono ing ora-ora maksar. Ora-ora maksar niku tempat penantian ketika kita mau dihisab oleh Kanjeng Nabi. Kalian Allah Subhanahu wa taala. Di situ kita dalam keadaan telanjang, dalam keadaan telanjang bulat dan panasnya luar biasa, ya. Nek wonten arah-arah masan niku bilih srengenge matahari itu sangat dekat dengan kita, ya. Dan bahwa pada saat ini pun, pada saat ini dunia, ya, ketika matahari itu sangat dekat dengan kita, panasnya luar biasa. Pada saiki, ya, sekarang itu kalau siang panasnya luar biasa. Kita luar biasa, gue wis termasuk matahari itu katanya ditempatkan terjauh dari bumi, neng rasane wis kaya ngene. Apa meneh besok wadal yaumul kiamah wonten ora-ora masa niku bilih awake dhewe iki wis ora nganggo apa-apa. Wis dalam keadaan telanjang bulat, ya. Apakah kita mikir kayak ngono-ngono, artinya kuwi ra nggo kathok kuwi lemune kaya enggak.
Nek pada waktu itu kita udah mikir ke awake dhewe iki arep nang ndi to iki sakjane. Ketika itu kita memikirkan kita nanti ditempatkan di mana. Kita nanti ditempatkan di apakah di nerakanya Allah Subhanahu wa taala, apakah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu tuh genting-gentingnya. Artinya kita di situ adalah mikir ke awake dhewe terkadang ora ketuk. Apa meneh mikir ke wong liya wah, kae gendut, kae kuru, kae ireng, kae putih, kae mulus, kae lan lintu-lintune mboten. Bahwa di situ pada waktu itu kita sangat genting-gentingnya mikir ke awake dhewe iki arep mlebu ning ngendi, mengko wis bingung dhewe. Wis enggak sampai pikiran kita. Bahwa yang akan menyelamatkan kita bahwa yang akan menyelamatkan kita amal ibadah kita bersama. Dalam hal ini kita akan menyebutkan ada beberapa golongan yang besok pada yaumul kiamah pada pas wonten ora-ora maksar itu kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang di situ tidak ada perlindungan kecuali perlindungannya Allah Subhanahu wa taala, Bahwa di situ disebutkan bahwa sab'atun, ada 7 golongan, yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu, bahwa di situ ada 7 golongan, yang pada saat itu tidak ada perlindungan kecuali dari perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan dari perbuatan kita bersama. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu daripada 7 golongan tadi. Mudah-mudahan kita termasuk 7 daripada golongan tadi, Walaupun tidak semuanya raketan nyangkut siji bae. Mudah-mudahan kita yang di sini yang dengan tekun, dengan niat yang ikhlas, karena sholat subuh berjamaah, ganjarannya, pahalanya itu sama dengan sholat semalam ibadah semalam suntuk. Artinya bahwa kita cari-cari waktu tertentu, nek umpama isya itu kalau isya secara berjamaah pahalanya setengah dari malam semalam. Tapi kalau kita sholat subuh dengan berjamaah di masjid, pahalanya sama dengan kita beribadah semalam suntuk. Itu luar biasa. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah, kita selalu ingin mengerjakan sholat subuh dengan berjamaah di masjid sepanjang hari, sepanjang waktu. Yang pertama adalah yang mendapatkan 7 golongan yang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu imamun adil. Imam yang adil. Kita sebentar lagi akan memasuki era, akan memasuki masa pemilu, Mudah-mudahan kita besok mendapatkan pemimpin yang luar biasa, yang selalu ngomong awake dhewe, yang selalu berpihak pada kita bersama, sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang adil, masyarakat yang sejahtera. Imamun adil. Imamun adil dalam hal ini adalah imamun adil. Adil dalam ini adalah wada'a syai'un fi makhalihi, yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Cara paling gampang wae ketika kita mempunyai anak, ketika kita mempunyai putra putri, satu SMA, satu SMP, selalu satu SD, wadho'a syai'un memahalihi, atau apakah adil itu meletakkan upama ngekei jajan, ngekei duit kanggo sangu bocah-bocah itu, apakah adil itu harus sama?
nek cah SMA kei 5.000, SMP 5.000, SD 5.000, apakah seperti itu? Ah, nggih, betul nggih. Dados nek umpama adil niku meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nek awake dhewe punya anak SMA, upama dikei 15.000, upama kei 20.000 lah. Upama kei 20.000, awake dhewe ya wis kuwi dhek iso mangkat, ya iso mulih. Nek upama kei SMP kok kei 10.000, ya pas, artinya nek upama kei 10.000 ya iso mangkat, ya iso bali. Padha karo nek wong SD kok dikei pinten, Bu? 5.000 misale. 5.000 mek nggo jajan wae wis cukup, mergone diantar karo awake dhewe. Niku meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nek wong dadi pemimpin ya, dadi pemimpin iki kudu adil. Atusipun ya nek SMA ya dipaske karo kebutuhane bocah kuwi. Nek SMP ya dipaske karo kebutuhane bocah kuwi, nek SD ya padha karo niku. Nek kei 5.000 ya tak kira ya wis pas nggih. Wong kei 20.000 malah kewoken, malah bingung iki tak go ngopo, iki tak nggo jajan apa, nanti bingung. Nek umpama nggih SMA kok dikei 5.000 ya umpama iso mangkat, engko ora iso bali. Umpama iso ketekono, engko mulih ya ora iso bali. Niku meletakkan sesuatu pada tempatnya ya. Nek umpama dipaske ya SMA ya 15.000, apa 20.000, SMP ya 10.000, SD ya 5.000, niku pas. Nah, mula niku ketika kita memilih pemimpin ya, dan awake dhewe niku termasuk semua adalah pemimpin. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'ayati. Bahwa panjenengan semua itu adalah pemimpin, bahwa nanti akan dipertanyakan apa yang dipimpinnya itu apakah udah adil, apakah udah baik ataupun belum. Nah, itu pilih awak dhewe yang pertama ada imamun adil ya, seorang imam yang adil. Nah, yang kedua adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillah ya. Seorang pemuda ya, yang hidupnya selalu ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang saya sebutnya adalah orang yang luar biasa, bocah yang luar biasa ya. Seorang pemuda ya, bahwa kita juga pernah jadi seorang pemuda gitu ya. Jadi kita semua ada pernah menjadi pemuda, dan pemuda kita ya selalu ibadah, selalu jungkung kayak Allah Subhanahu wa taala, selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seorang pemuda yang dalam hal ini ketika iso ngopo-ngopo, dapat apa-apa, iso ngopo-ngopo, kok dia mau beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, niku luar biasa. Dilalai kok cah enom kok ngibadahi wonten masjid nggih sae nggih, gelem mulang bocah-bocah ya, gelem mbucal panjenengan sedaya, niku termasuk tiyang ingkang luar biasa, ingkang besok pada yaumul kiamah akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang pemuda ya, seumpama dalah mudanya nggih ditokken niku dia saged ngalor ngidul nggih, iso ngalor ngidul tanpa ada yang menghalangi, tapi dia kok mau jungkung, mau selalu beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, niku ya luar biasa. Yang ketiga adalah warajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid ya, yaitu seseorang yang hatinya selalu kumantil di masjid. Seseorang ya, ketika suara adzan Allahu akbar, Allahu akbar, nah wah iki wis
Pak Zain wis adzan. Aku tak mlayu neng masjid. Ora Allahu Akbar, wah engko sithik nanggung. Ala engko sithik tak rampungne gaweanku, nggih. Tapi wonten mriku bahwa ketika seseorang ya dipanggil karena nama Allah Subhanahu wa taala kok bergetar hatinya, kok ingin langsung ke masjid, niku termasuk tiyang ingkang luar biasa, ingkang besok pada yaumul kiamah akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu wong wis dipanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, engko sithik tak rampung nih gaweanku, tak selesaikan dulu gawean saya, nggih. Tak rampung, engko cek iki adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bukan panggilan seorang Pak Zain. Neng iki adalah panggilannya Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah kepada beliau, kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya ketika suara adzan kok dalam hati kita bergetar, kok dalam hati kita ingin terus ke masjid, ataupun kita terus kok pengen melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, niku tiyang ingkang luar biasa, ingkang besok pada yaumul kiamah angsal naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para bapak saha para ibu ingkang kula hormati, ingkang nomor pinten Bapak? Nomor sekawan. Mas kawan ngene kok ar-rajul war-rajulani tahabba fillahi istama alaihi wa tafarraqa alaihi, ya. Bahwa ada dua orang yang saling kasih mengasihi, ya. Bukan hanya kepada suami istri, bukan hanya kepada kekasih, tapi kepada orang lain, ya. Dan dia itu bersatu karena Allah dan berpisah pun karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini pun termasuk tiyang ingkang luar biasa, ya. Ingkang besok yaumul kiamah akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam memilih teman kita juga harus hati-hati, ya. Apalagi teman yang jak kloyang-kloyong, jak mek ngalor ngidul, niku hati-hati bahwa setiap apapun, ya, nek upama wonten pepatah Jawa niku napa? Aja cedak-cedak kebo ndak gupak. Atasipun ketika kita memilih teman, ketika kita memilih saudara ataupun teman, bagaimana teman itu akan membawa kita. Teman itu akan membawa kita ke arah yang lebih baik dan akan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Ketika kita berteman dengan seorang, jangan sampai awake dhewe ming cedak-cedak terus gupak. Cedak-cedak karo wong dodol minyak wangi. Insyaallah sithik utawa akeh bakal kecipratan wangi nipun. Jangan sampai kita hanya karena apapun, hanya karena uang ataupun apapun itu, kita cedak-cedak dengan orang yang nyuwun sewu, yang adoh saka agama, sehingga kita malah akan terjerumus ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dalam memilih teman, carilah teman, carilah saudara yang akan membawa kita, akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, meskipun yo berteman dengan siapapun betul apa? Berteman dengan siapapun boleh-boleh saja. Tetapi bagaimana kita memilih teman yang teman itu akan membawa kita, ya akan membawa kita, meluruskan kita, ataupun apapun itu yang akan mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu yang kelima. Yang keenam adalah warajulun
Tadi keempat nggih, kelima. Wa rajulun ta'aju imra'atun dzatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Orang-orang yang luar biasa ya, yang kelima adalah seorang laki-laki ta'aju imra'atun, yang mengajak sapa imra'atun seorang wanita dzatu mansabin wa jamalin, yang dia itu mempunyai kedudukan yang tinggi, wa jamalin, dan mempunyai kecantikan yang luar biasa. Faqala inni akhafullah. Nah, seorang laki-laki ya, dalam keadaan sepi, dalam keadaan raono kancane, kok diajak nyun sewu untuk berzina, nggih, untuk berzina kepada seseorang yang mempunyai kedudukan yang tinggi dan mempunyai kecantikan yang luar biasa. Kok dia mengatakan ini akhafullah? Bukannya saya tidak mau, Dek, bukannya kula ora gelem. Ini akhafullah, saya takut pada Allah Subhanahu wa taala. Niku seorang yang luar biasa. Benten nyuwun sewu, benten karo awake dijak karo wong sik biasa, wong ayune biasa wae kadang sok gelem, nggih. Niku berlaku untuk seseorang laki-laki ataupun perempuan, ya. Kok dan memungkinkan untuk berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kok dia mengatakan ini akhafullah, saya takut pada Allah Subhanahu wa taala. Niku seorang yang luar biasa, yang besok pada yaumul qiyamah akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Para bapak saha para ibu ingkang kula hormati, cepet mawon ingkang nomor 6 ya. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqan fa ahfaha hatta la ta'lamu ma shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Yaitu seseorang yang bersedekah ya, dengan sedekahnya fa'ahfaha, maka dia merahasiakan sedekahnya tersebut, hatta la ta'lamu masimaluhu ma tunfiqu yamin, kaya-kaya upama tangan tengene ngekeki sedekah kepada orang lain, tangan kiwane kadang seorang ngerti ya. Terkadang suaminya ikhlas lillahi ta'ala ngekeki, yang terkadang garwane bojone dada duet nggih, dada duet kae sik sedekah bojoku lho, kae sik ngekeki apa-apa kae bojoku lho nggih. Dados wong loro kudu klop, seorang suami, seorang istri ya, upama dhek sik kakung ngekeki sedekah, sik wedok paling ora meneng wae, paling ora dhek dhewe sik ngerti. Nah, jangan sampai ketika seorang suami kok ngekei sesuatu pada orang lain, misalnya pembangunan masjid Posponegoro, tak ngekei, sik ngekei keramik misalnya, kayak sik ngekei bojoku lan ente, ora ono padahal ana sik takon, ora ono sik takon, kok ngerti-ngerti kok dhek malah omong dhewe. Itu yang luar biasa, yang terkadang sok kangelan awake dhewe mengendalikan ngoten niku. Awake dhewe wis primpel-primpel ngekei supaya mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, kok ndilalae siji malah napa? Malah muni lan lintu-lintunipun. Maka wong loro nek upama tiyang ingkang pengen mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, nek upama sik kakung ngekei sesuatu pada masjid, sesuatu pada orang lain, nek sik nganu ya meneng wae, kaya-kaya ora ngerti, tangan kanan memberi, nek sik kira kaya-kaya ora ngerti. Nggih, nah dadi klop wong loro klop, dadi ora iso kuwi sik membocorkan gitu ya, ampun ngatas sesisiana tadi, jangan sampai itu. Yang terakhir para bapak saha para ibu, nggih.
Wa rajulun dzakarallahu khalian fafadat 'ainahu. Ya. Ya menika seseorang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fafadat 'ainahu, sampai berlinang air matanya. Itu seorang yang luar biasa. Tersebut dalu-dalu bengi-bengi wis jam 12 bengi, dhek kok gelem ngadeg, gelem berdiri ingat pada Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai tiang tersebut, orang tersebut berlinang air matanya, takut akan dosa-dosanya, takut akan apa yang diperbuatnya, takut akan apa yang dilaksanakannya, sampai berlinang air matanya. Ya. Coba menjenengan dipraktekke pomom bengi-bengi, ketika suara-suara pun wonten enten, awake dhewe kok gelem ngadeg, awake dhewe gelem tahajud, awake dhewe gelem ngadep kali Allah Subhanahu wa taala. Kita renungkan apakah sehari ini, ya, apakah beberapa hari ini, apakah seminggu ini, apakah setahun selama hidupku ada dosa-dosa yang kita lakukan, apakah itu terus kita berlinang air Allah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara tobat secara nasuka kita laksanakan, kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita termasuk ya orang yang nomor 7 tadi, yaitu orang yang dalam keadaan sepi, dalam keadaan hening, awake dhewe berdiri pada Allah Subhanahu wa taala, terus awake dhewe sampai berlinang air mata karena takut akan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang luar biasa yang besok pada yaumul qiyamah akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Mudah-mudahan sedikit ini raketang siji nyangkut, nggih. Raketang siji nyangkut ning awake dhewe, ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang besok pada yaumul qiyamah sik panase luar biasa niku, awake dhewe akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala karena amal-amal kita bersama, ya. Dan sedikit itu ada manfaatnya. Dan saya akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau yang minta Bapak Ibu, kalau TPI kita ini banyak banget, TPI-nya itu banyak banget. Dan saat ini kalau dan seterusnya, kalau Bapak Ibu mau berdonasi snack, monggo. Jadi karena anak-anak kita itu, anak cucu kita yang masih di sini itu, kenapa banyak ya kita rayu, kita kasih snack dan sebagainya. Nah, kemudian ya kurang saja itu. Artinya bila mana Bapak Ibu ingin berdonasi untuk snacknya, kami mewakili daripada Pak Guru PDG sangat menunggu bantuan dari sebelumnya. Bismillah.